Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Iyo Irwan Channel. Berbagi tidak membuat rugi. Sebelumnya Iyo Irwan ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel Iyo Irwan. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel Iyo Irwan ini, mohon dukungannya dengan menekan atau mengklik subscribe dan like pada video ini. Teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang info seputar P3K terkait janji Mas Menteri Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim memberikan 5 janji terkait seleksi P3K Guru 2021. Apa saja janji itu? Apakah janji itu akan menguntungkan? Simak sampai selesai video berikut ini. Dilansir dari laman jpnn.com. Janji itu diungkapkan Nadiem di depan pimpinan dan anggota Komisi 10 dalam rapat kerja tanggal 23 September. Bahkan Nadiem Makarim dengan tegas menyatakan bahwa Kemendikbudristek selaras dengan Komisi 10 DPR RI dalam upaya menyelesaikan masalah guru honorer. Berikut 5 janji Nadiem soal P3K Guru 2021. 1. Penundaan jadwal pengumuman kelulusan. Nadiem menjanjikan akan melakukan penundaan pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1 yang sedianya dilakukan tanggal 24 September. Pengunduran tersebut atas desakan Komisi 10 DPR RI dan guru honorer yang telah mengikuti tes seleksi kompetensi 1. Dan faktanya sampai hari ini, tanggal 26 September janji tersebut telah direalisasikan. Hanya saja tidak disebutkan penundaan tersebut akan dilakukan sampai kapan. Tentunya hal ini juga membuat peserta tes seleksi P3K menjadi harap-harap cemas dengan hasil yang akan diumumkan nanti. 2. 100.000 guru honorer siap diangkat P3K. Dalam rapat kerja tanggal 23 September Nadiem juga menyebutkan bahwa kisaran 100.000 guru honorer akan diangkat P3K tahap 1. Saat ini pengolahan data hasil ujian seleksi pertama untuk guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K masih berlangsung. Panitia Seleksi Nasional Panselnas, yang antara lain terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara, BKN, masih akan merampungkan hasil seleksi tersebut. Hasil sementara, dari 326.476 formasi yang ada pelamarnya sekitar 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K, kata Nadiem. Untuk janji tersebut belum bisa direalisasikan karena setelah mendengarkan aspirasi masyarakat dan Komisi 10 akhirnya pengumuman ditunda. Kita harap semoga jumlah tersebut semakin bertambah sehingga banyak peserta seleksi kompetensi 1 yang dinyatakan lulus. 3. Adanya penambahan afirmasi. Nadiem berjanji kepada Komisi 10 DPR RI untuk memperjuangkan tambahan afirmasi bagi kelompok-kelompok guru honorer tertentu. Kami akan perjuangkan walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, melainkan keputusan Panselnas, tegasnya. 4. Optimalisasi untuk pengisian formasi kosong. Mas Menteri Nadiem juga menjanjikan akan ada optimalisasi untuk formasi P3K Guru 2021 tahap 1 yang kosong. Dari 506.247 formasi, hanya 326.476 formasi yang ada pelamarnya. Padahal total pendaftar yang teregistrasi ada 925.637 orang. Dengan begitu, berarti ada 179.771 formasi kosong atau tidak ada pelamarnya. Sehingga bisa diambilkan dari pelamar yang mampu meraih passing grade tetapi tidak memperoleh formasi karena kalah bersaing. Namun demikian, janji ini tentu belum bisa dilakukan karena pengumuman tertunda. Kita tunggu saja bersama. Semoga janji ini terrealisasi sehingga para pejuang ASN P3K mendapatkan imbal jasa dari pengabdian mereka sebagai honorer. 5. Yang lulus tetapi tidak ada formasi diangkat tahun depan. Nadiem menjanjikan bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K 2021 tetapi tidak ada formasi tahun ini akan diangkat tahun depan. Nadiem juga memberikan kesempatan mereka untuk tes P3K tahap 2 dan 3. Dari situ akan dilihat mana nilai terbaik sehingga bisa digunakan untuk pengangkatan P3K 2022. Kalau formasi di daerahnya sudah terisi,
Guru honorer yang lulus P3K 2021 tetap diangkat tahun depan. Kami akan bantu mendekati Pemda agar mengusulkan formasi tahun depan, ucap Nadiem. Pernyataan ini tentu akan sangat melegakan bagi peserta tes P3K 2021. Jadi bagi yang lulus passing grade tetap bisa tenang. Hanya tinggal menunggu waktu dalam pengangkatan saja. Namun, faktanya masih ada proses seleksi kompetensi 2 dan 3. Tentunya harus menunggu seleksi P3K 2021 tahap 2-3 selesai. Harapannya semoga semua formasi bisa terisi pada semua tahapan seleksi tersebut. Baik seleksi kompetensi 1, 2 maupun 3. Jika pelamar yang lulus passing grade dalam tes seleksi kompetensi 1, 2, dan 3 melebihi formasi, semoga benar-benar diangkat tahun berikutnya tanpa perlu tes kembali. Sekian informasi yang dapat Iyo Irwan sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Iyo Irwan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.